Ketika kader PKS ketahuan follow dan like akun XXX dan LGBT. Siapa sih yang tidak tahu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah dan sangat bangga karena anggotanya kebanyakan pemuda-pemudi dari sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang menurut penulis adalah kaum muda-mudi. Hasil Liko kemarin sore yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah PKS dan rahasia PKS. Apa itu rahasia PKS? Tunggu tulisan khusus selanjutnya. Bahkan mantan Presiden PKS Tifakul Sembiring yang pernah menjabat sebagai Menkominfo pernah mengklaim bahwa PKS adalah partai Islam terbesar di Indonesia. Sumber iyakah? Yang pasti, umat Islam dan rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa jika Tifakul Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo ketahuan mengikuti follow akun seks seperti yang dimuat dalam media nasional http://red-miring-miring-red-miring2044222-miring-porno-di-Twitter. Seorang Menteri Kominfo dari PKS yang diklaim oleh Tifakul Sembiring sebagai partai Islam terbesar di Indonesia ketahuan follow akun seks. Itukah prestasi Menteri Kominfo yang dijabat oleh Tifakul Sembiring dari PKS? Bukankah itu melecehkan umat Islam karena Tifakul Sembiring yang mengklaim jika PKS sebagai partai Islam tapi malah follow akun seks yang dilarang oleh ajaran agama Islam? Lalu Tifakul Sembiring ngeles dengan mengatakan bahwa dia tidak sengaja mengikuti follow akun seks tersebut seperti yang diberitakan dalam media nasional. https://red-miring-miring-red-miring-news-miring-03-miring-03-miring-03018-miring-03-miring Menteri-akui-akun-pencet-akun-porno. Bahkan saat Tifakul Sembiring menjabat sebagai Menteri Kominfo, video kampanye caleg PKS dengan diiringi dangdutan mesum juga sempat sulit untuk ditemukan. Tanya kenapa? Apakah karena malu ketahuan kedoknya jika caleg PKS suka dangdutan mesum seperti dalam video di bawah ini? Apalagi saat itu masih hangat-hangatnya kasus korupsi sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS, Sohibya dan beberapa pustun wanita. Dalam kasus tersebut, sebenarnya bukan hanya Tifakul Sembiring dari PKS saja yang ketahuan dalam kasus seks. Anggota DPR RI yang gaji dan fasilitasnya dibayar oleh uang rakyat dari PKS yang bernama Arifinto malah nonton video seks saat sidang paripurna. Padahal Tifakul Sembiring pernah sesumbar untuk menutup situs seks. Tapi malah anggota DPR RI dari PKS sendiri yang nonton video seks seperti yang dilansir dalam media nasional. http://red-miring-garis-miring-berita-miring-satu-enam-satu-dua-dua-enam-tujuh-miring-sensor-hubung-situs-hubung-porno-hubung-men-kominfo-hubung-DPS dari PKS dari PKS kembali terulang, dan kasus ini malah menjadi heboh karena situs seks yang disuka like oleh kader PKS di DPR RI itu berbau LGBT.
Siapakah anggota DPR RI dari PKS yang terbongkar kedoknya dalam kasus LGBT? Dia adalah Haji Refrizal dari Dapil Sumatera Barat, Sumbar 2H. Refrizal, anggota DPR RI dari PKS dari Dapil 2 Sumatera Barat. Jika ada yang masih mengatakan postingan tentang anggota DPR RI dari PKS ketahuan menyukai video seks LGBT. Berikut adalah screenshotnya cuitan anggota DPR RI dari PKS yang ketahuan like akun seks LGBT Refrizal. Anggota DPR RI dari PKS Bapak Haji Refrizal yang berasal dari Sumatera Barat dan merupakan anggota DPR RI dari PKS yang hidupnya dibiayai dengan uang rakyat ketahuan menyukai akun video seks LGBT. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Astagfirullah, ingat umur Pak Haji. Kasus Pak Haji Refrizal dari PKS yang berasal dari Sumatera Barat, Sumbar ini memperpanjang daftar kader PKS yang menganggap dirinya suci, ternyata terlibat dalam kasus seks dan LGBT. Bahkan, Ustadz dari PKS malah ada yang ketahuan mesum di Binjai, Sumatera Utara seperti yang diberitakan dalam media nasional ini. https://www.merdeka.com/peristiwa-ustaz mardiatos diduga kumpul kebot PKS binjai belum beri sanksi.html. Penulis bingung, kenapa ya kader-kader PKS yang menganggap dirinya suci dan paling islami, tapi sikap dan kelakuannya malah bertentangan dengan nilai-nilai kesucian Islam itu sendiri. Bukankah salah satu tanda orang munafik adalah tidak sesuai antara kata dan perbuatannya? Masih banyak lagi contoh tentang kemunafikan PKS yang lainnya, tapi penulis tidak akan membahasnya dalam tulisan ini. Penulis akan membahasnya dalam tulisan khusus lainnya agar semuanya terbongkar secara perlahan tapi pasti. Tapi penulis mengucapkan alhamdulillah atas terbongkarnya kasus seks LGBT yang dilakukan oleh anggota DPR RI dari PKS asal Sumatera Barat, Sumbar ini. Karena penulis yakin bahwa Tuhan tidak tidur melihat agamanya dipermainkan oleh orang-orang tertentu yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam. Mengklaim dirinya sebagai partai dakwah tapi sikap dan perilakunya malah bertentangan dengan nilai-nilai kesucian agama itu sendiri. https://www.merdeka.com/peristiwa-ustaz mardiatos diduga kumpul kebot PKS binjai belum beri sanksi.html. Penulis bingung, kenapa ya kader-kader PKS yang menganggap dirinya suci dan paling islami, tapi sikap dan kelakuannya malah bertentangan dengan nilai-nilai kesucian Islam itu sendiri. Bukankah salah satu tanda orang munafik adalah tidak sesuai antara kata dan perbuatannya? Masih banyak lagi contoh tentang kemunafikan PKS yang lainnya, tapi penulis tidak akan membahasnya dalam tulisan ini. Penulis akan membahasnya dalam tulisan khusus lainnya agar semuanya terbongkar secara perlahan tapi pasti. Tapi penulis mengucapkan alhamdulillah atas terbongkarnya kasus seks LGBT yang dilakukan oleh anggota DPR RI dari PKS asal Sumatera Barat, Sumbar ini. Karena penulis yakin bahwa Tuhan tidak tidur melihat agamanya dipermainkan oleh orang-orang tertentu yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam. Mengklaim dirinya sebagai partai dakwah tapi sikap dan perilakunya malah bertentangan dengan nilai-nilai kesucian agama itu sendiri.